Si ini Bang, suaranya agak kenceng mungkin. Iya. Tangannya dong. Mani, influencer. Mau yang bertanya apa yang mau bertanya? Gimana buat laporannya, Bang? Katanya foto dulu. Gimana? Ini Bang. laporannya diterima nggak nih bang? Tunggu dulu. Oh iya tunggu dulu. Sabar. Yo. Udah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini tanggal berapa? 28. Tanggal 28 di jam berapa ya? 16.47. Jam 16.47 saya resmi melaporkan Satria Baja Hitam alias Satria. Ini bukti lapor saya. Tahan, Bang. Tahan, Bang. Udah, Bang, ngomong dulu, Bang. Lanjut Bang. Iya bang. Ya, untuk kelanjutannya silakan pengacara saya yang ngomong. Pengacara saya dulu apa saya? Abang. Oke. Bang, kenapa nih mau melaporkan Satria? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, mengapa saya melaporkan Satria? Alasannya udah jelas karena dia udah menyebarkan berita hoax selama ini. Seingat saya mulai dia menyebarkan berita hoax itu di bulan 2 tahun 2020. Tahun ini sih. Waktu itu dia mulai si Rizky Bilar mulai nikah, dia ngulik Rizky Bilar sama si Lesti. Dan waktu itu juga banyak media yang mengejar saya masalah kebenaran berita yang dikeluarkan sama si Satria Baja Hitam ini. Depan, Bang. Oh ya, ke depan ya. Terus apa lagi? Berarti Abang bisa dibilang di sini melaporkan Satria untuk membela Rizky Bilar atau seperti apa? Yang pertama saya melaporkan atas diri saya sendiri karena merugikan diri saya sendiri dan memang saya juga kemarin beberapa hari lalu komunikasi sama adik saya Rizky Bilar, Bang tolong dilaporkan dulu, tapi untuk sementara jangan bawa nama saya karena saya lagi fokus untuk pemulihan kesehatan dan umroh. Oke. Ya, ada bukti settingannya juga. Kerugian apa yang abang berikan Iya. ketika Kerugiannya banyak. Saya kan seorang pengacara, jadi saya dituduh yang enggak, klien saya banyak kabur. Jadi kerugian di materialnya juga banyak yang saya alami. Bang, menyebarkan berita bohongnya itu melalui media sosial atau Media surat sosial. kabar? Atau surat kabar? Media surat kabar memang masih ada. Enggak. Maksudnya online atau apa? Oh, online ya melalui sosial media, TikTok, YouTube, sama Instagram. Media juga termasuk ya? Ya, Berarti Abang melaporkan media juga? media enggak dong. Enggak. Kamera, Bang. Ya. Paling parah dia bilang apa sih Bang? Rizky Bilar sendiri apa bang? Masih baik semangat. Kalau Rizky Bilar itu kan saya anggap saya kayak adik saya sendiri karena kayak saya kenal dari rumah. Kamera, Bang. Apalagi nih? Enggak bang, tadi bang hoaxnya apa bang? Berita hoaxnya. Iya. Satu, kejadian yang digaungkan sama si Satria Baja Hitam itu tidak benar adanya karena dia bilang Rizky Bilar simpanan tante-tante, terus punya anak simpanan pengacara gondrong itu. Itu ditulisnya di media sosial? Ya, sama YouTube-nya dia. Tapi sebelumnya ada komunikasi juga nggak sih bang? Sama siapa? Sama Satria? Sama Satria Laporan gitu. ya, waktu bulan 2 itu sempat saya telepon nggak angkat tapi saya WhatsApp, dia balas, aku kan nggak nyebut nama abang, itu doang alasannya. Kan di mana-mana dia bilang saya kan nggak nyebut nama abang, gitu. Tapi kan ciri-cirinya orang tahu. Pengacara gondrong di Kalibata City siapa? Indra Tarigat. Dan pengacara di Kalibata itu terhitung loh. Sebelum Parada Abbas pindah Parada Abbas, gua ada 3 orang ada di situ pengacara. Yang gondrong gua doang, apalagi pirang, gua doang. Sebutin pasalnya. Pasalnya tadi pasal apa tadi? 27 ayat 3 sama 28 ayat 2. Junto 28 ayat 2 ancamannya 6 tahun dan dendanya 1 miliar. Pak, hukumannya Bang? 6 tahun. Banyak ya, Wak. Bang, kalau ada perdamaian, minta damai gimana, Bang? Kalau dia sanggup bayar aku 20 miliar mungkin bisa. Perdamaiannya tuh bang. Maju terus ya, Bang. Ya, ya. Katanya kan dia kan raja bangsawan kaya.
biar aku miskinkan sekalian. Ini saksinya juga. Dirugikan banget karena beberapa klien hilang. Hilang, Dan betul. yang dia omongin di infotainment dan di apanya dia, di TikToknya, di YouTube-nya dia tuh bohong. Bohong semua. Bohong banget karena dia bilang dia ada di kejadian malam itu. Iya. Malam itu kejadiannya jam 11 malam karena saya di situ. Iya. Dia bilang jam Setelah maghrib. habis maghrib. Iya. Yang tahun 2016. Itu jadi beritanya hoax semua, padahal dia nggak ada, jelas-jelas dia nggak ada, malah dia bilang kita yang nggak ada. Tadi Ibu bilang ada berita hoaxnya di infotainment ya Bu ya. Berarti itu kan bagian dari media bukan? Di YouTube, Eh, saya Kalau media kita nggak masalahkan, media nggak masalah karena media kan mencari berita ya, media kita nggak masalahkan, nggak. Yang kita salahkan itu media teman kita. Ya, yang kita salahkan itu Satria Baja Hitam. Insaf. Ini foto kita waktu Rizky Bilar datang menemui saya karena ada masalah. Dia konsultasi sama saya sama rekan saya Ricky Barus untuk menyelesaikan masalahnya waktu itu. Tahan dulu bang. 2016. Terus sini Bang. Ke bawah bang. Bawa stay bang. Stay aja bang, stay tengah bang. Nah. Kanan bang. Udah? Bang, satria apa nih ya? Satria Baja itu mengerti ya? Satria Mulia. Nah, itu tuh. Satria Mulia. Oke. Lagi apa lagi? Ya. Ini Bang sedikit terkait yang kemarin penahanan. Satria dulu, jangan dulu nanti itu. Satria dulu, kembangin dulu ayo. Apalagi pertanyaan. Udah nggak penting dia ya. Gak penting ya. Tapi abang gimana kalau misalnya Satria mau bertemu Kemarin saya kan tanpa sengaja datang ke podcastnya si Papi Uya. Dia kaget sih ketemu sama gue. Jadi dia kalian lihat nggak kemarin live-nya? Jadi dia beralih pas saya tanyakan dia beralih terus, bohong terus. Dia bilang Rizky Bilar waktu itu di kejadian itu ada pakai baju apa? Pakai baju hitam. Padahal Rizky Bilar nggak ada di situ. Rizky Bilar waktu itu pakai baju warna merah marun. Jadi mengarang Rizky Bilar ada pakai baju hitam, padahal Rizky Bilar Iya. waktu itu pakai baju merah dan abang bilang jangan Rizky Bilar jangan Ya ada jangan di situ. ikut gitu. Tapi dia bilang ada. Dan dia bilang ada tonjok-tonjokan sampai ada pingsan-pingsanan dan sampai ada pada kursi. Ternyata nggak ada, sama sekali nggak ada. Memang kejadiannya gimana bang? Apa? Kejadiannya gimana? Kejadiannya itu Rizky Bilar ini ada masalah sama salah orang. Nah Rizky Bilar ini datang konsultasi sama saya sama Ricky Barus, rekan saya. Nah pas waktu itu dia minta tolong bang, tolong dong diomongin sama ini orang karena saya udah jelek-jelekin nih bang. Sama tantenya itu datang. Tantenya itu ada mamanya dia, ya kan? Nah kebetulan orang ini target ini ada di kafe di Tower Kemuning. Dia datang nemuin saya di Tower Pelamboyan di Papajek. Nah langsung saya datangin, saya bilang sama Bilar, kamu gak usah ikut, abang aja yang ngurus. Nah setelah saya datangin, kita cekcok, cuma cekcok doang. Selesai itu cuma 3 menit doang kok. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya pertengkaran, berantem nggak ada. Parti-parti kursi lah. Nggak ada. Tapi ada omongan ke Satria Mulia sendiri nggak mau ngelaporin dia, Pak? Ada. Terus dari pihak Satria gimana Pak? Bilar, Responnya. Satria. Dari pihak Satria gimana? Satria nantangin. Tapi Bang, sebelum dan adanya kamera, Bang, depan kameranya, adanya Bang. pelaporan ini sempat somasi juga nggak sih Bang? Hah? Mengirimkan Saya mensomasinya secara terbuka sih. Bang, komunikasi udah terjalin belum bang sama Satria? Komunikasi nggak, saya telepon dia, saya WhatsApp dia nggak pernah mau ngangkat. Nah kemarin pas ketemu di tempat Papi Uya gimana Pak? Dia kaget. Ada komunikasi dengan Satria? Komunikasinya setelah 15 menit Papi Uya ngerayu dia supaya bisa bicara sama saya. Dia mau nggak bang? Mau dia akhirnya setelah dirayu sama Papi Uya, mau dia ngomong. Apa yang Bang yang Apa diomongin sih Bang? Bang yang diomongin? Aku bilang sama dia, kamu tahu apa masalah Rizky bilang sama saya? Ya saya kan cuma mengumpamakan aja. Kalau abang memang merasa ya itu bukan salah saya. Dan saya mau mengasih edukasi sama netizen supaya orang-orang nggak seperti itu. Seperti itu. Jadi dia menyalahkan netizen juga. Jadi seolah-olah dia bikin kasih edukasi sama masyarakat atau netizen kalau kehidupan artis ini begini gitu loh. Dan dia katanya kan aktor terkenal kata lo. Sempat ngomong nggak sih Bang secara langsung ke Satria kemarin waktu ketemu? Pas di podcast itu yang ngomong. Gua akan laporin lu gitu. Udah. Ada. Ada. Tanggapannya gimana waktu itu? Dan hampir gua tonjok juga kemarin kan. Hah? Iya. Hampir ditonjok.
Tapi kan sama Pak PIU ya langsung ini nggak jadi gue tonjok. Kalau nggak di itu gue tonjok. Oke bang. Kita dong bang. Bang tanggapannya bang NM bang. Enggak. Kalau mau damai ya dia harus bayar 20 miliar. Bang tanggapan NM bang. Nikmir nih bang yang udah di itu. Ganti. Oh, Apa? 2 menit dulu. Kemarin ada tumpengan apa bang, perayaan bang? Kemarin ada teman kita Fitra Nasution ulang tahun. Jadi kita tumpengan di sana syukuran. Syukuran apa bang, ulang tahun? Ya, ulang tahun Fitra Nasution. Ulang tahun dan syukuran hati bergembira lah berarti kan. Gimana kenapa bang? Hati bergembira, ya itu mungkin Hati ada bergembira adalah obat. Gembiranya NM sudah masuk. Nyanyi juga sebegitu hati happy-nya. bergembira karena ada yang ulang tahun. Bang NM gimana Iya bang? bang, akhirnya setelah menunggu lama akhirnya akhirnya sekarang ditahan gimana bang mungkin bang? Gimana ditanya? NM gimana bang NM? Tahannya di mana memang? Dari Kapan? Selasa. Oh, Selasa. Oh. Pantas tidur nyenyak saya. Selasa ini tahan nggak? Jadi gini. Yang pasti pertama saya prihatin ya, walaupun saya bermusuhan sama dia, saya prihatin karena memang dia punya anak juga ya, perempuan, saya prihatin. Tapi yang namanya hukum ya harus ditegakkan gitu loh. Harap bersabar aja, banyak berdoa ya, jalanin aja dengan ikhlas. Dan saya bilang ya jangan teriak-teriak kayak kemarin lah gitu. Red kemarin kayak gimana bang? Ya gini, saya ini udah kalian tahu ya, kalau saya sama dia 88 lo tahu ya. Nah, saya udah divonis berapa bulan lalu, tapi saya sekarang masih upaya hukum. Kita ngelaporin itu beda sehari doang, tapi saya udah disidangkan. Sedangkan dia sampai sekarang belum disidangkan. Sudah, kasus saya mendem di sini 3 tahun. Tapi saya nggak keluar-keluar. Udah, dan kasus saya udah sempat tahun lalu jadi tersangka. Laporan saya terhadap NM, tapi tiba-tiba berubah lagi menjadi saksi. Apa dasar hukumnya jadi tersangka bisa menjadi saksi? Coba, kalian pikirkan, ngerti nggak? Gitu. Jadi dia sempat tersangka, berubah lagi menjadi saksi. Tapi kemarin saya ketemu sama Kasat Lama, saya bilang ini bagaimana, saya harus minta keadilan, akhirnya udah digelar, bukti saya udah di lab, mungkin minggu depan nanti statusnya udah naik. Jadi apa bang? Tersangka. Bang, udah merasa bisa dibilang menang belum sih bang? Kan dia selama ini Silent please. Silent. Mana Indra? Apa? Lo ngapain? Hah? Kenapa? Ngapain lo? Hah? Enggak, lo kesini ngapain? Beng belakang lu. Siapa ini? Iya, emang ngapain? Ini Satria Enggak, gua Satria Mulia. Lu ngapain lapor gue? Lu ngapain lapor gue? Enggak. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya banyak. Enggak, iya. Urusan lu sama gua apa? kenapa kak? Kenapa kalian mau? Udah, gue urusannya sama Rizky, tapi dia ngapain laporin gue? Apa katanya pasalnya apa? 6 tahun dah, 6 tahun. Dia kan temannya Rizky. Iya, tapi apa? Ikut campur, Mbak. Biar aja Lu si Rizky. nyebut nama gua pengacara gondrong yang menyimpan Rizky Bilar. Gue nggak ada nyebut Jangan nama lu pakai dan tangan. kepedean. Ya? Ya? Foto gua lu sebar. Enggak, mana buktinya? Nanti gua Mana gua mau lihat LP-nya? Lu memang laporin gue? Lu udah laporin gue? Mana? Nih. Udah diterima. Jangan robek dong. Enggak, Nggak gua cuma boleh. lihat, enggak. Oh, dari jauh aja. Gue jangan menghormati dari depan. Lu jangan Enggak. Gua nggak mau ngelawan perempuan, ya. Ya Karena gua tapi jangan laki-laki sama laki-laki dong. Gini aja, kan kita laki-laki. Kalau misalnya laki-laki, nggak usah pakai baper. Masa lu baper? Gue katanya cuma berantem di apa tuh? Kafemu. Tapi kan lu bilang dia melihara Rizky. Nggak ada, gue bilang. Ada. dia Cari lihat. netizen ya. Hah? Wartawan tahu. Nggak, silent. Gua ngomong dulu ya. Ya, ngomong lagi. Kalian cari bukti video gua ngatain si Mas ini nyimpan RB, nggak ada. Saya cari sampai Aku lihat loh. Hah? Aku lihat kamu Berapa? bilang pengacara gondrong di Kalibata Loh, sayang. banyak.
Lah pengacara gondrong dia doang Banyak. kali Saya nggak bilang Lu nggak sempat baca kau. Enggak, bacot gua mahal. Lu sebaca lu. Gua Raja Bangsawan. Siapa? Gua. Jangan. Ah, Raja gua kata Bangsawan. gua udah malu. Lu raja kode anjing. Ah, mulut lu ya, hati-hati Diam lu lu. sama gua ya. Diam. Habis ini gua Diam lu. Lu. Diam. Aduh. Kalau nggak ada hukum di sini. Diam lu. jangan. Woi. Kalau nggak ada hukum malah lu bunuh. Enggak, lu yang Jangan, pakai. jangan Ya. dong. Jangan begitu dong. Udahlah Satria udahlah. Enggak, gua ya udah, di sini gua menghormati Pak Polisi. aja. Gua mau lihat itu bentar, enggak gua sobek sebentar. Lihat. Enggak sini. Enggak. Itu ada tanda enggak. Itu ada tanda tangan polisi. Gua pasti enggak nyobek. Nih. Pakai nih. Terima kasih. Nih ya, nih gua tunjukin ya. Bacain bang. Namanya aja salah, guys. Namanya salah ya. Namanya siapa emang bang? Bang lihat ya bang. Namanya siapa bang? Bacain aja bang. Bang Bacain aja bang. Bang namanya siapa Nih ya. Ini gua bilang semua ya. Kita ada Pak Polisi jadi kita nggak mesti teriak-teriak ya. Iya bang. Gue nggak takut laporan Indra Tarigan. Gue nggak takut dengan laporan Indra Tarigan. Gue nggak takut dengan laporan Indra Tarigan. Kenapa bang? Silent semua, silent. Nanti ada Pak Polisi di sini. Ini gue bawa nih. Bawa. Iya. Kau makan aja ya. Nanti lo ketemu gue Kalau di nggak Kalibata. takut jangan begini dong. Hargai dulu dong. Nanti dipanggil. Gak usah di Kalibata, di mana aja mau. Lu mau di mana? Gue nanti datengin. Boleh. Mau di mana? Say, kalau nggak takut jangan kayak gitu dong. Tunggu dulu dipanggil di BAP gitu loh. Iya, nanti gue kalau datang gue akan kooperatif. Sini kertasnya sini. Buat Nanti lo datang kalau baca kabarin gua ya. Iya. Jam berapa ya? Kalau lu Terserah ya. Bang diancam 6 tahun gimana bang? Diancam 6 tahun bang. ini di kantor polisi sayang. Jangan. Di kantor polisi. Apaan dia? Gue kejar kan pakai handphone. Kita adem ya. Kita adem ya. Depan ya. Jadi gini. Dengar dulu. Nggak tahu. Bing. Karena memang kemarin pas di podcast Uya kan dia bilang. Kiri. Yo. Gue lepas. Kiri.